Selamat datang di channel My Untold Story. Kali ini saya akan menceritakan lagi bagaimana kondisi kamar kos saya. Memang kamar kos saya ini banyak sekali gangguan-gangguan, dan saya sudah jelaskan bagaimana sebelum terbentuknya perumahan, apa sebelumnya, bagaimana bentuknya, sudah saya jelaskan, dan mengapa bisa terdapat banyak penampakan. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana pada saat saya sendirian di kamar kos. Kemudian ada yang mengetuk tembok saya. Jadi begini ceritanya. Pada saat itu lagi malam hari, sekitar pukul 8 hari Selasa malam Rabu. Setelah saya selesai dari kegiatan kampus, saya kembali ke kamar. Lepas itu saya rehat, saya istirahat sebentar di atas kasur sambil memainkan phone saya. Karena posisi kasur saya yang berdempetan dengan tembok, bisa kalian bayangkan ya. Jadi kasur yang berdempetan dengan tembok, otomatis kita sangat dekat dengan tembok, sehingga apabila saya bermain HP saya, otomatis saya menyindir sedikit di tembok. Pada saat itu sekitar pukul 8, lagi asik-asiknya saya bermain HP, tiba-tiba tembok di sebelah kasur saya terdengar suara ada yang mengetuk. Setelah itu saya berpikir positif, ini tetangga sebelah ini mau ngajak main-main nih. Saya balas lah, akhirnya saya balas. Tidak lama kemudian dia balas lagi. Kak, setelah itu saya berpikir, wah benar-benar ini mau ngajak main-main nih dengan saya nih. Akhirnya saya ketok lagi. Setelah itu dapat balasan lagi. Coba kalian bayangkan pada saat itu lagi sepi-sepinya, tiba-tiba ketukannya berubah seperti ini. Pada saat itu karena saya tidak berpikir yang aneh-aneh, saya anggap tetangga ini lagi usil, iseng-iseng mungkin gak ada kerjaan, gangguin orang aja. Setelah itu saya selalu berpikir positif. Saya bermain HP, saya memainkan game kesukaan saya. Pada saat itu masih zamannya Line Ranger. Saya bermain hingga larut malam, kemudian saya tertidur. Pada pagi harinya, sebelum saya berangkat ke kampus, saya keluar dari kamar saya. Jadi posisi kamar saya ini, di depan kamar saya ada balkon untuk kita melihat pemandangan langsung kepada jalan raya di depan komplek perumahan. Kemudian saya berpikir, siapa sih yang mengetok tembok saya? Akhirnya saya melihat ke rumah sebelah saya yang berdempetan dengan tembok tempat di mana saya tidur. Saya lihat, betapa kagetnya saya. Setelah tidak langsung saya mengatakan, Allah, bagaimana bisa begini? Rumah di sebelah adalah rumah kosong, 6 bulan tidak ada penghuni, dan hanya berlantaikan 1. Dan sebagai informasi lanjutan, kos saya ini ada di lantai 2. Dan lantai 1 ini adalah tempat bapak kos dengan keluarganya tinggal. Tetapi pada saat itu bapak kos beserta keluarganya sedang keluar kota selama 3 hari. Jadi pagi hari pun saya merinding. Karena saya kenapa ada yang mengetuk nih? Dari situ saya kebingungan, bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini berkelanjutan. Ternyata saya ingat
bahwa satpam yang bernama Pak Udin, yang sebelumnya saya ceritakan bagaimana teror tuyul di kos saya kembali menghadap beliau. Saya bertanya, Pak Udin, kenapa sih kok kos-kosan saya selalu didatangi oleh jin? Saya tuh, Pak Udin ini tanya, kamu kamar kosnya di mana sih? Rumah kos-kosan kamu ini nomor berapa? Saya menyebutkan 34B Pak Udin. Hah? 34B? Coba saya bayangkan dulu. 34 ada di sini. 36, 33, 32. 33 dan 32 ini tidak ada penghuninya kan? Iya benar sekali Pak Udin. Nak, kalau kamu akan tidur, sebaiknya atau sebelum kamu masuk dalam kamar kosmu, kamu banyak baca doa ya. Karena setahu saya dulu pada saat akan membangun komplek perumahan di sini, jadi di sini banyak sekali jin-jin yang menghuni dan ada juga banyak jin buangan dan mereka itu dibuang di rumah sebelah kamu. Hah? Saya kaget. Allah, kenapa tidak ada yang memberitahu? Tapi jangan takut nak. Nanti malam saya akan pagari rumah kamu dengan pagar gaib. Nah kebetulan sekali Pak Udin ini adalah satpam yang dia bisa melihat hal-hal gaib. Dan dia bisa melakukan hal-hal gaib. Ya ini seperti memagari kos saya. Akhirnya saya percaya dengan Pak Udin. Dan alhamdulillah setelah dipagari oleh Pak Udin, berkurang kejadian-kejadian gaib, tapi tetap ada. Dan untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan di video selanjutnya bagaimana kamar kos saya ini diganggu lagi, tetapi gangguannya dari dalam, bukan dari luar. Untuk gangguan dari luar alhamdulillah sudah teratasi oleh kemampuan Pak Udin. Ya terima kasih Pak Udin. Dan terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kisah di kisah bagaimana tembok saya diketuk oleh makhluk gaib. Ya, seperti itu bunyinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini, menyukai kisah-kisah ini. Mohon maaf apabila saya menceritakan cerita ini dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, karena saya juga lagi belajar. Dan apabila kalian ingin share tentang cerita-cerita kalian, cerita mistis kalian bisa email, dan emailnya akan tertulis di deskripsi. Nanti kalian bisa lihat dan insya Allah akan saya tempel juga di video nanti agar kalian bisa melihat. Dan apabila kalian tidak ingin disebutkan namanya di email tersebut, kalian bilang saja, mohon maaf nama saya jangan disebutkan. Apabila nama kalian ingin disebutkan, boleh kalian sebutkan. Nanti akan saya sebutkan di video selanjutnya, akan saya ceritakan bagaimana pengalaman kalian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa and stay tuned in my untold story.